Jadi kalau Anda termasuk orang yang bermakrifat Allah, kelihatan banyak orang jalan tanpa kepala. Ilah hormat, hormatilah saya, maka Anda akan saya beri uang 100.000. Waduh, hanya kata orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis ini, majelis Syekh Burhanuddin, untuk melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk insyaallah umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. A'dha'us sujudi sab'atun. Al-jabhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi'ir rijlain. A'dha'us sujudi, bermula segala anggota sujud. Di saat kita sujud sholat itu sab'atun, ada 7. Jadi ada 7 anggota sujud yang harus nempel ke lantai atau ke tempat sujud. Al-jabhatu, pertama kening atau jidat, itu harus nempel ke lantai atau ke tempat sujud. Maka salah satu tandanya umat Nabi Muhammad itu bisa dilihat dari jidatnya. Ya, bisa mungkin ada bekas sujud atau terlihat
pada cara berpikirnya orang yang ahli sujud. Jadi orang yang ahli sujud itu cara berpikirnya orang tawadu, bukan orang mutakabir. Wa butunul kaffaini, dan yang kedua dua telapak tangan. Nah, harus nempel ke lantai itu. Nggak boleh terlalu rapat tangannya. Kalau perempuan rapat gini, kalau laki-laki direnggangin sedikit. Nggak boleh juga begini, nah, direnggangin sedikit. Kalau perempuan dirapatkan jarinya itu. Waruk batani, dan dua lutut. Berarti udah 5 itu. Dua lututnya nempel ke lantai. Wabutunu asabi'ir rijlaini, dan 10 jari-jari kakinya itu harus nempel ke lantai, termasuk kelingkingnya. Nah, makanya yang panjang ditekuk, tapi tekuknya menghadap ke kiblat, jangan ke belakang tapi ke depan. Diusahakan 10 jari kakinya itu nempel ke lantai. Begitu pula 10 jari tangannya, begitu pula 2 lututnya dan keningnya. Nah, itulah anggota sujud. Besok kening yang dipakai sujud, tangan, lutut, kaki itu besok akan menjadi saksi di akhirat bahwa orang tersebut adalah orang yang ahli sholat. Nah, besok di akhirat pertama yang diperiksa sholat. Kalau ibadah sholatnya beres, semua amalnya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Tapi kalau sholatnya nggak beres, maka semua amalnya batal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini sangat penting dan urgen. Sehingga Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuh agamanya sendiri. As-sholatu fid din, fil ibadah, itu karra'su fil jasad. Sholat di dalam agama itu seperti kepala di atas badan. Maka kita yang punya anak keturunan, andai tolan berkewajiban untuk mengingatkan, menyuruh sholat. Yang penting diingatkan. Soalnya orang-orang yang nggak sholat itu besok di akhirat dia mencari hujjah, dia mencari alasan kenapa dia tidak sholat. Salah satu alasannya, saya tidak pernah disuruh sholat. Nah, makanya sebelum dia berhujjah besok di akhirat di hadapan Allah, kewajiban kita yang sudah sholat untuk mengajak saudara-saudara kita yang belum sholat untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu posisinya dalam agama sama dengan posisi kepala pada jasad. Jadi kalau Anda termasuk orang yang bermakrifat Allah, kelihatan banyak orang jalan tanpa kepala. Untung nggak makrifat, ya. Kalau dibuka alam gaibnya, kerjanya di tempat-tempat sepi, nggak mau ke tempat keramaian, karena banyak orang yang berjalan tidak pakai kepala. Kita teruskan. Tasdidatut tasyahudi ihda wa isruna khamsun fi akmali wa sittata asara fi aqalli. Jadi sekarang kita bahas tasyahud
atau tahiyat ya. Jadi tahiyat ini adalah isi perbincangan antara Allah dan Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Jadi di saat Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Allah. Isi perbincangannya ada pada tahiyat ini. Makanya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Isra-nya apa? Kita berjalan dari rumah ke masjid, itu Isra namanya. Pas di masjid kita sholat, itu namanya mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu kita berjalan dari masjid, dari rumah ke masjid, itu Isra, perjalanan darat. Sampai di masjid kita Mi'raj. Kendaraannya apa? Allahu Akbar. Nah, itu kendaraan Mi'raj ya. Makanya kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Isra-nya mana? Jalan dari rumah ke masjid. Nah, jadi ya minimal 5 kali sehari semalam itu, kalaupun nggak penuh ke masjid, ya minimal 2-3 lah permainan. Ibarat main sepak bola, jangan sampai kalah. Ya, 2-3 kan lumayan, masih menang 1. Kalau 5-0, hanya 5-0. Itu Isra itu. Kita teruskan. Jadi tahiyat itu bunyinya kita baca sama-sama, lalu kita maknai bagaimana sih percakapan Nabi dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Kita baca sama-sama, yang udah fasih biar tambah fasih, ya, yang belum fasih biar fasih. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kata Nabi. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi berdoa lagi, minta lagi sama Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus Nabi kemudian menjawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab sama Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian para malaikat berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu surat. Makanya sholat itu mi'raj di situ. Coba kita lihat artinya. At-tahiyyatu. Jadi enggak hat ya, tapi at-tahiyyatu. Di tasdiknya ada 2, pada ta, pada ya. At-tahiyyatu. Segala kehormatan. Ya. Kata Nabi ini, begitu ketemu dengan Allah Isra Mi'raj, ya, nanti insya Allah kalau biasanya kalau peringatan Isra Mi'raj itu dibahas, ya, kadang-kadang mau balik sekarang nggak bahas itu, bahas politik, bahas negara. Isra Mi'raj kok bahas politik, ya bahas sholat lah, ya nggak perlu bahas begituan dari masjid, ya itu ada tempatnya bahasnya. At-tahiyyatu, segala kehormatan, al-mubarakatu, dan segala keberkahan, as-shalawatu, dan segala keselamatan, at-thayyibatu, dan segala kebaikan, lillah, adalah kepunyaan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Segala kehormatan itu hak Allah.
kita nggak berhak. At-tahiyyatu, segala kehormatan itu hak Allah. Maka salah satu penyakit yang paling berbahaya itu adalah gila hormat. Hormatilah saya, maka Anda akan saya beri uang 100.000. Waduh, hanya kata orang Cina. Kenapa? Kita udah Nabi waktu Isra Mi'raj ketemu dengan Allah, apa kata Nabi? At-tahiyyatu, segala kehormatan. Al-mubarakatu, dan segala keberkahan. As-shalawatu, dan segala kebaikan atau keselamatan. At-thayyibatu, dan segala kebaikan lillah, adalah milik Allah. Nah, kalau kita oleh Allah diberi sedikit kehormatan, harusnya kita bersyukur, jangan sombong. Kenapa? Karena kehormatan itu milik Allah. Lalu Allah percikkan sedikit kepada kita, harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Jangan malah sombong. Begitu pula al-mubarakatu, segala keberkahan. Misalnya kita jadi orang yang punya sedikit keberkahan, manfaat pada orang lain. Kita ada manfaatnya sedikit untuk orang lain. Ya, harusnya kita alhamdulillah, jangan sombong. Kenapa? Keberkahan itu milik Allah. Kita hanya dipercikkan sedikit. Apakah pantas kita sombong dengan kepunyaan orang lain? Misalnya kita mau pergi ke satu tempat, pinjam sepeda motor tetangga. Ya, apa pantas kita sombong naik sepeda motor itu? Wong kita kan sepeda motor pinjaman. Ya. Harusnya apa? Harusnya tahu diri. Wah, ini sepeda motor pinjaman, nggak pantas dibikin sombong. Kehormatan itu percikan dari Allah sedikit, harusnya disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Begitu pula keberkahan, kita ada manfaatnya sedikit untuk orang lain. Mungkin kita ahli dalam satu bidang misalnya yang dibutuhkan orang lain. As-shalawatu, dan kebaikan, kebahagiaan, ya, itu juga milik Allah. Kalau kita diberi kebahagiaan di dunia ini, mungkin duit banyak, mungkin pangkat tinggi, mungkin keluarga baik-baik saja, nggak boleh sombong. Lihat gua, keluarga gua sakinah mawaddah, alah, sombong namanya itu. Kalau Allah mau memubarkan sebentar aja. Sakinah mawaddah warahmah itu kan percikan daripada as-shalawatu tadi itu. Kalau Allah nggak percikan kepada kita sedikit, bubar keluarganya. Makanya nggak boleh sombong. Lihat gua, tiru gua. Hanya. Kemudian at-thayyibatu, dan segala kebaikan lillah, adalah kepunyaan Allah. Itu kata Nabi. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alaika, keselamatan untukmu, ayuhan nabi, nabi. Jadi Allah itu karena begitu hormatnya kepada begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, dia nggak mau nyebutin namanya. Ya, nggak mau. Allah aja nggak mau nyebutin namanya. Ayuhan nabi, hai nabi. Allah itu. Ya. Begitu pula orang itu kalau punya tata krama, sopan santun, ya, kepada yang lebih tua,
Ya, itu nggak mau nyebut namanya, sebut kelebihannya. Ini orang udah tua dipanggil nama, ya. Itu nggak punya adab. Makanya itulah sebabnya kenapa waktu baca sholawat itu ditambahi Sayyidina. Kan ada juga orang nggak mau pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung salam sejahtera untuk Muhammad. Nah ini orang nggak punya adab ini. Walaupun Nabi mengajarkan begitu. Nabi memang mengajarkan begitu. Nggak mungkinlah Nabi itu berselawat Sayyidina kepada dirinya sendiri. Nah kita sebagai umatnya menghargai pimpinan tertinggi kita. Makanya ditambahi Sayyidina. Nggak sebut nama doang. Allah aja nggak mau sebut nama. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Keselamatan atas engkau wahai Nabi. Bukan Assalamu alayka ya Muhammad, enggak. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah untukmu. Terus Nabi ingat umatnya. Saya sudah dapat rahmat, sudah dapat keberkahan. Bagaimana dengan umat saya? Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi dan keselamatan untuk kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, jadi Nabi itu waktu Isra Mi'raj ingat kita. Akhirnya kalau kita memang termasuk kelompoknya orang-orang soleh, ya, walaupun kita bukan orang soleh, minimal kita masuk kelompoknya orang soleh. Kita sudah dapat juga salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus Nabi berkata lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jawab oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga menyaksikan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian baru baca sholawat. Nah, insya Allah sholawat ini kita bahas pada perjumpaan selanjutnya. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, silakan. Itulah isi percakapan Allah, Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Mi'raj. Jadi Isra-nya tadi apa? Jalan dari rumah ke masjid itu Isra. Kalau kita caranya kalau mau Mi'raj sholatnya, nah, jalan dulu dari rumah ke masjid, Isra. Nanti sampai di masjid Allahu Akbar, Mi'raj. Kalau langsung Mi'raj kan wis jaduk tenan, langsung tanpa Isra langsung Mi'raj. Itu kelasnya wali udah, ya. Jamaahnya dengan Allah bukan dengan makhluk. Jadi kalau ada orang sholat di rumah, kita nggak boleh juga suuzon, karena ada orang itu nyaman dengan Allah. Jadi jamaahnya ma Allah. Makanya as-salatu rahimakumullah, as-salatu rahimakumullah, la ilaha illallah. Itu sholat tingkat tinggi. Ya, nah, kalau kita ini Isra dulu dari rumah ke masjid, kemudian Mi'raj dari masjid menembus langit 1, 2, 3, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, mustawa raf-raf, bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan yang ini pada perjumpaan selanjutnya.